materi membaca dan menulis dari kelompok 2 dengan anggota Hidayatur Rohmah, Mu'aziz Mu'alam, Yofininda Pratiwi, dan Zihan Ahmad. Assalamualaikum, apa kabar mahasiswa PKS 17? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita membaca materi tentang membaca dan menulis. Jangan dekat-dekat dengan gawe dan semangat belajar ya. Selanjutnya adalah pengertian membaca dan menulis. Membaca adalah kegiatan proses kognitif untuk menemukan informasi yang terdapat dalam bentuk tulisan dengan cara mengucapkan menjadi wujud bunyi bermakna. Sedangkan menulis adalah pemindahan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan dengan memanfaatkan struktur bahasa agar dapat dibaca. Dari hubungan keduanya, jika membaca adalah proses melihat wawasan melalui jendela terbuka dan menjadikannya sebagai pengetahuan pribadi, maka menulis adalah suatu cara menyajikan kembali khazanah yang telah diperoleh. Jenis contoh membaca dan menyimak. Cekidot. Jenis dan contoh membaca dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat, yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Contoh, A. Kegiatan membaca bersama di kelas 1. B. Membacakan puisi di khalayak ramai. C. Membacakan pengumuman. Yang kedua, membaca dalam hati adalah membaca tanpa suara. Tujuannya untuk memahami keseluruhan isi bacaan. Membaca dalam hati dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca ekstensif. Yang kedua, membaca intensif. Yang pertama yaitu membaca ekstensif adalah proses membaca yang dilakukan secara luas. Bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Terdiri dari dua macam, yaitu membaca survei. Contohnya membaca judul bacaan, daftar isi, atau daftar pustaka. Yang kedua, membaca sekilas. Contohnya seorang siswa hanya membaca sekilas komik lucu di media sosial. Yang kedua yaitu membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahaminya secara rinci. Terdiri dari dua macam. Yang pertama, membaca telah isi, yaitu membaca teliti. Contohnya, siswa membaca sebuah paragraf untuk mencari kalimat utama. Membaca pemahaman. Contoh, seorang siswa membaca sebuah bacaan untuk dapat menjawab pertanyaan. Membaca kritis. Setelah membaca bacaan, siswa diminta mencari isi pokok maupun topik. Membaca ide-ide. Contohnya, siswa mendata ide pokok bacaan agar dapat menjawab atau mencari gagasan utama. Membaca telaah bahasa. Melihat sebuah bacaan dari sisi keindahan bahasa dan estetika. Membaca bahasa. Contohnya, keterampilan melihat keindahan bacaan dari bahasanya, bahasa Indonesia ataupun Inggris. Membaca sastra, contohnya membaca novel, puisi, dan sajak. Jenis dan contoh menulis dibagi menjadi 4. 1. Eksposisi. Eksposisi adalah bentuk tulisan karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Contoh, pohon anggur di samping buahnya dapat diminum, ternyata dapat digunakan sebagai bahan pembersih wajah. Ambillah daun anggur secukupnya, tumbuk sampai halus, kemudian rebus. Air rebusan dapat kita gunakan untuk membersihkan wajah. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan seorang penulis deskripsi. Mengharapkan pembacanya melalui tulisannya dapat melihat apa yang dilihatnya dan mendengar apa yang didengarnya, merasakan apa yang dirasakan. Contoh, pasar Blora merupakan pasar pembelanjaan yang sempurna. Semua barang ada di sana. Bagian terdepan berderet toko sepatu, dalam dan luar negeri. Di lantai 1 terdapat toko pakaian yang lengkap berderet-deret. Belum lagi jika kita melihat lantai di atasnya. Yang ketiga yaitu narasi. Narasi adalah tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya, sore itu kami pergi ke rumah Puspa. Sopirku meminta memarkirkan mobil. Kemudian kami masuki gang kecil. Beberapa waktu kemudian, kami sampai di sebuah rumah yang sederhana seperti rumah-rumah di sekitarnya.
Rumah-rumah itu tampak tidak semewah rumah-rumah gedung yang terletak di pinggir jalan. Pintu rumah yang sederhana itu terbuka pelan. Seorang gadis berlari dan memelukku. Gadis itu tiba-tiba pingsan dan terkulai lemas dalam pelukanku. Yang keempat, argumentasi adalah tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Contoh, kedisiplinan lalu lintas masyarakat di Semarang cenderung menurun. Hal ini terbukti pada bertambahnya jumlah pelanggaran yang tercatat di kepolisian. Selain itu, jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan pun juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan berlalu lintas perlu ditingkatkan. Selesai. Wassalamualaikum.